Selamat datang di ruang cerita, tempat di mana galaumu didengar dan ceritamu berharga. Yuk, duduk sebentar. Dengerin dulu cerita ini. Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget, tapi kamu gak tahu apa yang bikin kamu capek? Bukan capek fisik, tapi capek yang rasanya tuh dari dalam hati. Capek yang bikin kamu rebahan tapi tetap gak bisa tidur. Capek yang bikin kamu diem aja padahal rame. Overthinking jalan terus. Pikiran muter-muter kayak gasing rusak. Dan kamu cuman bisa nanya dalam hati. Sebenarnya, kenapa sih aku kayak gini? Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Terlalu maksa buat terus semangat. Padahal hati udah minta istirahat. Ngerasa harus kuat terus. Harus kelihatan baik-baik aja. Padahal dalam hati kamu cuma pengen satu hal, pengen dimengerti. Dan masalahnya, kamu pun gak ngerti diri kamu sendiri. Zaman sekarang cepet banget. Semua orang kayak punya arah hidup yang jelas. Ada yang udah kerja mapan, ada yang nikah muda, ada yang udah punya usaha, kuliah lancar, followers ribuan, hidupnya estetik banget. Dan kamu masih bangun tidur sambil mikir, hari ini aku ngapain ya? Itu wajar, karena hidup tuh bukan lomba. Kita bukan robot. Gak semua orang harus sukses umur 23 tahun. Gak semua orang harus tahu tujuan hidupnya dari umur 20 tahun. Tapi sayangnya, dunia gak sabar nunggu kita. Akhirnya, kamu ngerasa tertinggal. Padahal kamu cuma lagi berproses, cuma lagi jalan dengan kecepatan yang beda. Ada kalanya kamu mulai tanya, ya Allah, aku kuat nggak sih? Kenapa rasanya berat banget? Dan jawaban itu nggak datang dari orang lain. Bahkan kadang orang terdekat pun nggak ngerti kamu. Tapi tenang, Allah tuh maha tahu, bahkan sebelum kamu ngomong. Dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah ayat 6, Allah pernah bilang, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah tapi beserta. Artinya, kamu gak pernah sendirian ngelewatin rasa capekmu. Bahkan di titik paling hancur pun, kamu tetap dilihat sama dia. Tapi memang ya, kalau udah capek hati, semangat ibadah juga suka drop. Sholat cuman formalitas. Doa kayak sekedar hafalan. Zikir, lupa. Al-Quran, belum sempat. Kamu gak sendiri kok. Banyak yang ngerasain. Dan justru, di saat itulah, kamu butuh balik pelan-pelan. Jangan maksain diri langsung jadi baik banget. Cukup mulai dari doa sederhana. Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau maha menguatkan. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita mikir, aku harus produktif terus. Padahal tubuh dan hati butuh istirahat, butuh diem, butuh rebahan, butuh diem sambil nangis aja. Dan itu gak apa-apa. Self-compassion itu bukan manja. Itu bentuk syukur juga, karena kita mau ngasih waktu buat diri sendiri untuk pulih. Coba deh, kamu bilang ke diri kamu sendiri malam ini, maaf ya, udah aku paksa terus selama ini. Terima kasih ya, udah kuat sejauh ini. Aku bangga sama kamu, walaupun hari ini cuma bisa bertahan. Ingat, gak ada orang yang benar-benar tahu isi hati kamu, tapi Allah tahu. Dan kamu juga punya aku di ruang cerita ini. Tempat kamu didengerin tanpa dihakimi. Tempat kamu bisa istirahat sejenak dari dunia yang terlalu ribut. Kadang hidup memang gak adil. Kadang kamu ngerasa disalahin, padahal udah ngelakuin yang terbaik. Kadang kamu ngerasa dilupain, padahal kamu selalu ada buat orang lain. Tapi satu hal yang pasti, Allah gak pernah ninggalin kamu. Sekalipun kamu udah ngerasa jauh, Dia selalu lebih dekat dari urat lehermu. Bukan kafe estetik, bukan self-reward terus-terusan, bukan jalan-jalan sendirian. Healing terbaik adalah saat kamu ngobrol sama Allah di sepertiga malam. Nggak perlu kata-kata indah, nggak perlu gaya. Cukup duduk, angkat tangan, dan bilang, "Ya Allah, aku lelah,
tolong peluk aku malam ini. Kamu gak perlu kuat setiap saat, karena manusia memang tepatnya lelah, jatuh, nangis, dan bangkit lagi. Kalau kamu lagi ngerasa sendiri, ingat, di ruang cerita, kamu selalu punya teman. Jangan lupa klik subscribe, nyalain lonceng notifikasimu biar gak ketinggalan cerita-cerita malam yang lain. Share kalau ini relate sama kamu. Dan tinggalin komentar biar aku bisa baca cerita kamu juga. Sampai ketemu lagi di malam selanjutnya. Tetap bertahan ya.